KPTers, ketemu lagi dengan saya Arita. Di sini kita sudah kedatangan dua narasumber hebat terkait dengan Silaut KPTK. Mungkin ini yang dinanti-nanti sama Bapak Ibu, karena bukan hal yang tidak asing lagi nih Silaut KPTK. Karena apa? Berkaitan dengan pelatihan yang akan diadakan oleh BPP MPV KPTK. Di sini kita kehadiran dua narasumber hebat. Di sini ada Pak Robert. Hai KPTKers. Dan ada Ibu Novi. Hai KPTKers. Ya, di sini kami akan membahas tentang Silaut KPTK, khususnya untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti pelatihan di BPP MPV KPTK. Sebelum lebih jauh, saya akan bertanya dulu nih untuk Pak Robert ya. Silakan. Pak Robert, boleh tahu nih Silaut itu apa sih Pak Robert? Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Rita. Jadi Silaut itu merupakan kepanjangan dari Sistem Layanan Umum Terpadu. Jadi Silaut itu merupakan sebuah layanan yang merupakan bagian inovasi dari balai ya, inovasi untuk tentang inovasi ke khususnya pelayanan publik. Jadi di mana stakeholder itu dapat mengakses atau ingin mengetahui data PTK yang ada di Silaut tersebut dan dapat melihat layanan pelatihan apa saja yang akan balai adakan atau sudah adakan. Mungkin demikian untuk sekilas tentang Silaut. Oke, jadi itu terkait dengan Silaut. Kenapa namanya Silaut nih, bukan si darat aja gitu? Ya karena KPTK itu kan bidangnya kelautan perikanan ya, kelautan jadi diambil lah si laut. Kreatif sekali yang namanya Silaut, bukan si darat ya. Nah, tadi sudah dibilang untuk penerima, berarti penerima manfaatnya itu siapa saja? Kalau untuk penerima manfaatnya itu sebetulnya ada beberapa user ya. Jadi ada user umum ya yang tanpa login. Di situ bisa melihat data khususnya guru untuk bidang kelautan perikanan teknologi informasi di SMK. Kemudian bisa melihat juga daftar-daftar diklat yang ada di BPP MPV KPTK. Selain itu nanti ada user sebagai admin sekolah, di mana nanti dia punya peranan untuk memverifikasi data gurunya. Apakah guru tersebut masih ada di sekolah itu, apakah masih mengajari pelajaran yang sama, ataukah dia sudah berpindah dan sebagainya. Itu nanti akan dikelola oleh admin sekolah. Kemudian nanti ada user guru pastinya. Di guru itu ada beberapa layanan ya, dia bisa mendaftar, dia bisa ngecek datanya. Terus kemudian juga dia bisa mengetahui diklat apa yang sedang dia ikuti. Kurang lebih seperti itu untuk user-user yang ada di Silaut KPTK. Baik, tadi kan penerima manfaatnya salah satunya untuk umum. Berarti kalau untuk umum itu tidak perlu register ya? Tidak perlu. Di situ Bapak Ibu ya bisa langsung login aja. Bisa langsung mengunjungi websitenya kita ya untuk silautkptk.id. Kemudian nanti di situ sudah ada layanan-layanan yang bisa diakses tanpa harus login terlebih dahulu. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi silakan mengunjungi silaut.kptk.id itu untuk melihat layanan apa saja yang diberikan oleh KPTK tanpa harus login atau tanpa harus daftar di Silaut KPTK. Nah, tadi juga ada penerima manfaatnya itu operator dan juga guru. Berarti kalau operator dan juga guru itu harus registrasi atau bagaimana? Iya, kalau untuk akun admin sekolah khususnya nanti ada permintaan ya dari sekolah ke kita karena itu nanti ya bersurat dulu lebih bagus. Nanti timnya Pak Robert ya nanti akan keluarkan akun yang nanti untuk admin sekolah. Kenapa kalau untuk admin sekolah itu harus bersurat? Karena di situ setidaknya pimpinan sekolah atau kepala sekolah mengetahui siapa sih di sekolah itu yang diberikan akun untuk admin sekolah atau yang diutus sebagai admin sekolah khususnya untuk menangani Silaut ini. Begitu kurang lebih. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Jadi nanti kami akan menyurat, nanti kami akan mengeluarkan mencarikan di Silaut itu akan ada memang nanti defaultnya dari setiap sekolah ada user dan passwordnya. Jadi nanti tinggal menyurat ke kami akan keluarkan. Untuk Bapak Ibu
di admin di sekolahnya silakan bersurat ke KPTK jika ingin memiliki user atau akun sendiri di Silaut ini. Nah, kalau admin sekolah ini nanti bisa merubah data guru atau tidak? Yang jelas dia bisa melakukan verifikasi ya, verifikasi data Untuk guru yang ada di menghapus- sekolah. Untuk menghapus sepertinya tidak bisa. Karena menghapus nanti Di nanti sini, di ada- KPTK. ya bisa, tapi atas nanti kita bukakan untuk penghapusan itu, karena nanti ketika menghapus pun kita akan tanyakan kenapa dihapus. Ya, gitu. harus ada keterangannya. Iya. Ya. Nanti admin di sekolah ini bisa membantu untuk memverifikasi Verifikasi data-data. saja, Oh, iya. Iya, iya. baik. Nah, berarti kan kalau untuk guru-guru nih, utamanya ya, itu perlu registrasi atau harus atau hanya login saja langsung? Iya, sebetulnya kita udah kasih default ya, ada defaultnya. Mereka bisa login menggunakan NIK-nya ya. pastinya. Kemudian bisa dengan, kecuali kalau memang NIK-nya belum terdaftar ya, nanti bisa menghubungi kami atau bisa menghubungi admin sekolah meneruskan ke kami juga bisa. Atau bisa juga langsung menghubungi di layanan ULT-nya kita pastinya ya, untuk sekaitan user Iya. itu. Tapi untuk sebenarnya mereka bisa langsung sih nanti misalkan mereka mau langsung registrasi ketika mereka mencoba nick-nya, mencoba login. Login sekarang itu menggunakan NIK ya, user NIK, password NIK. Tetapi ketika mereka sudah coba dengan NIK tidak bisa login, di bawah ini nanti mungkin kita ini videonya ya teman-teman, nanti kami akan membuatkan tutorialnya. Mereka bisa langsung registrasi nanti. Oke, baik. Jadi sudah disetting nih Bapak Ibu untuk loginnya itu menggunakan NIK, NIK, ya. usernya NIK Default. dan passwordnya juga NIK defaultnya NIK, seperti ya. itu. Jadi jika login menggunakan NIK dan password NIK tidak bisa, maka silakan Bapak Ibu registrasi dengan cara di sini. Cara registrasi di akun Silaut KPTK. Pertama, Bapak dan Ibu silakan membuka Google Chrome atau Mozilla dengan cari silaut.kptk.id. Selanjutnya, setelah muncul, silakan Bapak Ibu klik login yang ada di pojok kanan atas. Jika Bapak dan Ibu tidak bisa login dengan menggunakan NIK, masukkan NIK sebagai user dan juga sebagai passwordnya. Tidak lupa input kodenya. Lalu ternyata login gagal. Jadi Bapak Ibu ketika login gagal silahkan diklik register. Setelah diregister, ada field silahkan diisi sesuai dengan biodata Bapak Ibu. Pekerjaan misalnya guru, tingkatnya SMK, sekolahnya ada di provinsi mana. Saya contohkan ini di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, dan di contohnya SMK Negeri 9 Makassar. Jenis instansinya pemerintah, jabatannya guru produktif. Selanjutnya kompetensi keahliannya. Kompetensi keahlian ini diisi dengan kompetensi keahlian Bapak Ibu. Contohnya bidang kemaritiman, program kompetensinya ada beberapa pilihan, dan pelayaran kapal penangkap ikan. Kompetensinya yaitu nautika kapal penangkap ikan. Lalu diisi dengan nomor NIK atau nomor KTP. Setelah itu jika Bapak dan Ibu memiliki gelar depan silahkan diisi, jika tidak silahkan dikosongkan saja. Selanjutnya diisi nama Bapak atau Ibu. Gelar belakangnya silahkan diisi. Tempat lahir diisi dengan tanda lahir selanjutnya. Pilih jenis kelamin. Selanjutnya masukkan nomor HP yang terhubung dengan WhatsApp. Diisikan email Bapak Ibu yang aktif.
Untuk selanjutnya, mengupload file KTP dan file surat keterangan dari atasan. Surat keterangan ini dari atasan langsung. Nah, untuk filenya jangan lebih dari 1500 KB. Saya coba upload file. Nah, di sini sudah saya upload file saya. Saya klik berkali-kali simpan, ternyata kenapa tidak tersimpan, ternyata file yang saya upload lebih dari 1500 KB. Jadi, setelah saya ulangi, saya mengupload dokumen di bawah 1500 KB. Tipe filenya ini bisa JPG atau PNG. Setelah saya upload ulang, pilih ulang filenya yang kapasitasnya di bawah 1500 KB, disimpan dan sukses. Registrasi berhasil. Ditunggu, nanti Bapak dan Ibu silakan login menggunakan NIK dan password NIK. Oke. Selanjutnya ini ada juga beberapa pertanyaan nih. Bu Novi, Pak Robert dari tim ULT. Tadi kan juga sudah dibilang sama Ibu Novi. Mana ada yang mau bertanya silahkan menghubungi nomor ULT kami. Jadi kita satu pintu ya Ibu ya. Jadi ada pertanyaan bagaimana nih proses pendaftaran pelatihan di KPTK gitu kan, itu udah umum sekali nih ya, gitu. Oke. Bisa dijelaskan? Ya. Kalau untuk pendaftaran pelatihan kita di yang akan diselenggarakan oleh BPP MPV KPTK untuk tahun ini kemungkinan ini akan menggunakan SIM PKB. Jadi nanti informasinya pasti terupdate ya di sosmednya kita ya. Nah, kalau untuk jenis pelatihan apa yang akan dilakukan itu sudah kita ada daftarnya ya, sudah ada daftarnya di Silaut itu. Silahkan Bapak Ibu boleh intip-intip kira-kira mana sih yang Bapak Ibu butuhkan ya pastinya. Nanti dari situ ketika pendaftaran terbuka silahkan Bapak Ibu mengikuti pendaftarannya. Karena kuota kita itu kan kalau untuk tahun ini lumayan banyak ya, jadi mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa mendaftar segera ketika begitu ada informasi di sosmednya KPTK. Oke. Berarti nyambung dari tadi nih Bu, kan sudah dibilang sudah dimasukkan nih data-datanya di kelas. kelas. Kami sudah buat kelas di Silaut, cuman ya belum bisa mendaftar ya Bapak Ibu ya, mohon bersabar. Ya nanti bisa diancang-ancang lah di kelas apa aja yang akan Bapak Ibu ikuti ya. Jadi kelas-kelas yang sekarang ada di Silaut itu di kelas pelatihan itu yang akan rencana kami jalankan nantinya ke depan. Jadi di Silaut misalnya ada yang bertanya, ini sudah muncul nih ada 2 pelatihan yang bisa saya ikuti. Ya. Tapi kenapa nggak bisa daftar? Itu karena belum dibuka Belum dibuka. Jadi karena belum dibuka Bapak Ibu. Nah di situ ada pelatihan, berarti itu pelatihan yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu guru sesuai dengan keahliannya. Keahlian. Jadi Bapak Ibu penting sekali untuk mengupdate datanya ya di Silaut itu. Terus kalau lupa password gimana nih? Banyak nih lupa password gimana nih? Untuk lupa password ya teman-teman ya, kami selalu arahkan ya teman-teman ULT, selalu arahkan bahwa melapornya ke ULT dulu kan, tetapi itu Bu Erlita tidak lepas itu ya ada langsung menjapri kami juga sih sebenarnya. Jadi nanti mohon maaf teman-teman yang mungkin langsung menjapri kami tim data ketika mungkin lewat jam kantor ya, respon kami lambat, baru besok pagi baru kami membalas ya, itu mohon maaf karena kami harus reset password, memang harus membuka laptop dulu, memasukkan nick Bapak Ibu, kemudian kami reset. Jadi mohon maaf nanti ketika kami lambat respon untuk ketika di luar jam kerja ya Bapak Ibu ya, ketika di luar jam kerja. Tetapi selama jam kerja kami berusaha untuk merespon cepat permintaan untuk reset password Bapak Ibu. Ya, itu kalau sebetulnya ada yang dijelaskan oleh Pak Robert tadi, itu ketika nanti Bapak Ibu melakukan reset password mandiri tetapi terkendala. Nah, tapi kalau misalkan reset password langsung kami kirim kodenya dan tidak terkendala di Bapak Ibu, ya Bapak Ibu ikutin langkah-langkahnya saja. Tapi kalau memang
mengikuti langkah-langkah itu kesulitan, Bapak Ibu silakan sesuai penjelasannya Pak Robert tadi ya, bisa hubungin ULT, bisa juga ke teman-teman data, tapi ya mohon maaf. Ini Pak Ibu, karena kita pelayanan ada satu pintu melalui ULT, jadi mohon maaf kalau Pak Robert atau timnya itu membalasnya lama, bukan karena nggak mau balas nih Pak Robert, nggak, pasti Pak Robert juga mengutamakan yang ULT ya, karena memang kan utama itu kan pelayanan kita diutamakan yang melalui ULT karena satu pintu tadi ya Pak satu pintu, Robert ya. Jadi mohon maaf jika kalau Japri karena misalnya mau cepet Japri aja deh gitu kan. Jadi ya lebih baik lewat ULT dulu Bapak Ibu gitu. Nah untuk yang lupa password, kalau yang aman-aman aja tidak ada kendala langsung bisa ya. langsung bisa. Jika mengikuti langkah-langkahnya. Iya. Nah terus tadi juga ini udah ditanya jika di akunnya ada nama pelatihan namun belum bisa daftar, berarti belum dibuka ya pendaftarannya. Iya Bapak Ibu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kalau berarti kalau ini yang dekat-dekat ini pelatihan masih itu ya belum tahu ya dibuka. Masih menunggu ya. Masih menunggu. Nanti akan ya. diinfokan. Iya, karena kita masih menunggu informasi juga. Jadi yang jelas bulan Maret inilah nanti ada update terbaru ya. Jadi nanti ikuti sosmednya yang penting. Ya tuh, jadi jangan lupa ikuti sosmednya karena kalau pelatihan-pelatihan yang akan dibuka dan bagaimana cara-caranya itu akan dipublish melalui media sosial kami. Sampai persyaratan peserta ya, betul. Sampai persyaratan pesertanya Peserta, juga ada di situ. Pokoknya yang utama itu jangan lupa diupdate datanya. Iya, betul. Karena nanti yang masuk pelatihan itu sesuai dengan Kompetensi data kalian, iya, data dirinya, kalian, betul. ya. Baik. Kalau untuk pendaftarnya sendiri, kalau misalnya sudah ada nama pelatihannya dan sudah dibuka, itu daftarnya gimana? Jadi nanti itu di setiap pelatihan kami sudah kompetensi keahliannya kan kami sudah tentukan guru ini persyaratannya. Jadi nanti mereka bisa mendaftar, ketika tidak sesuai dengan kompetensinya akan tidak bisa mendaftar di pelatihan tersebut. Jadi nanti itu ya nanti open recruitment Bu Nov ya. Iya. Jadi mereka nanti tinggal daftar langsung. Cuman teman-teman Langkah-langkahnya aja ya. ya langsung daftar aja nanti. Ketika ada undangan seperti nanti muncul di akunnya mereka seperti yang Bu Lita sampaikan itu, nanti tinggal daftar. Daftar. Cuma nanti teman-teman mengingatkan kembali ya, ketika mendaftar karena kuota kita terbatas, jadi mohon ketika mendaftar itu masih jadi pendaftar ya, belum jadi calon peserta, kami akan seleksi lagi. Jadi jangan ketika sudah mendaftar, nanti saya sudah jadi peserta, belum ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak apa-apa, nanti itu jadi database-nya kami. Mungkin ada kebijakan dari pimpinan, jadi yang sudah mendaftar silaut itu akan menjadi cadangan atau bagaimana. Jadi jangan kecewa ketika belum terpanggil ya Bapak Ibu ya. Tidak apa-apa. Itu yang saya selalu ingatkan. Jadi ketika teman-teman sudah mendaftar di Silaut, ketika ada satu pelatihan terbuka mendaftar di Silaut, itu belum tentu akan menjadi peserta. Ya. Karena kuota kita terbatas. Jadi seperti itu, nanti satu pelatihan mendaftar 50 orang. Kuota kita per kelas itu hanya 25. Oh begitu. Iya. Ya jadi nanti jangan sampai nih yang dimaksud Bapak Ibu, yang maksud tadi Pak Robert itu di akun Bapak Ibu nih, udah ada nama pelatihannya, berarti saya jadi peserta Ya, ini. betul. Itu belum tentu Ya, Bapak Ibu. betul. Jadi ada nama diklat tersebut di akunnya Bapak Ibu itu sebagai salah satu kandidat yang kandidat. sesuai dengan kompetensi keahliannya, sesuai dengan persyaratannya. Jadi nanti tetap ada seleksi lagi sesuai dengan persyaratan lanjutannya. Ya, betul. Jadi nanti akan ada undangan selanjutnya ya Pak Robert Iya. di akun itu. Ya akan muncul undangan, Nanti statusnya mereka akan berubah ya. Berubah. Kalau misalkan Akan dari menjadi calon peserta menjadi peserta diklat. Iya. Di situ juga ada tanggal pelatihannya. Oh ada. Lengkap. Ya jadi nanti kalau misalnya sudah mendekati tanggal pelatihannya sering-sering dicek ya. Kadang ada yang lupa nih kalau cek tidak verifikasi gitu ya. Iya. Cuman untuk tanggal pelatihan yang ada di sementara di ini, karena kami buat kelas maunya nanti ketika pelatihan akan jalan, maunya cepatkan kami runningnya. Jadi ini masih tentatif Bu Nov ya. Iya, Masih tapi bisa- Menunggu keputusan ya. Iya, tapi yang jelas bulannya nggak lewat ya. Bulannya nggak lewat. Bulannya nggak lewat. Ya, jadi ya ditunggu saja Bapak Ibu. Ini sudah mendekati ya detik ini. Cuma kami masih menunggu kepastian pendaftaran resminya melalui apa ya Bu ya. Iya. Ada lagi yang mau ditambahkan Bapak Ibu sebelum? Kalau untuk user kita ya, jumlah user kita sebenarnya Silaut ini kan baru kita gunakan di tahun 2021 ya.
dalam waktu 1 tahun aja ini udah lebih dari 28.000 guru ya yang sudah bergabung ya, 28.000 guru SMK bidang kelautan perikanan. Terus kemudian sudah ada lebih dari 500 akun sekolah yang sudah kita keluarkan ya. Jadi supaya tidak semakin jauh tertinggal informasi pelatihan-pelatihan yang di KPTK, mungkin Bapak Ibu guru SMK khususnya bidang kelautan perikanan dan teknologi informasi komunikasi mungkin bisa mencoba untuk mengakses terlebih dahulu di Selautnya untuk melihat keaktifan akunnya. Apabila nanti termasuk nanti kalau untuk yang sekolah-sekolah ya, untuk admin sekolah itu lebih bagus lagi karena dia akan verifikasi seluruh data guru yang bidang-bidang kelautan perikanan TIK itu sekaligus di sekolahnya dia yang masih aktif. Baik, kurang lebih itu penjelasannya Bapak Ibu. Jadi bukan nih silaut.kptk.id. Kalau mau bertanya ada kendala silahkan menghubungi ULT BPP MPV KPTK pada nomor gawai 08115012-318 atau silahkan ditulis di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nah, untuk pelatihannya ikuti terus media sosial kami, nanti akan kami update terus di media sosial kami. Terima kasih Pak Robert, Siap, Ibu Novi sama-sama. sudah menjelaskan terkait dengan silaut nih yang jadi pertanyaan Bapak Ibu guru. Sangat menarik ya Bapak Ibu ya. Oke, kami akhiri, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.